Oke, jadi kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Di sini kita akan berdiskusi tentang pertumbuhan dan strategi bisnis ya. Nah, di sini setiap bisnis ya, baik yang besar ataupun bisnis yang kecil itu tentunya mereka memiliki keinginan untuk terus berkembang ya. Mana ada sih bisnis yang tidak mau berkembang gitu ya? Pasti semua bisnis ingin berkembang dan ingin apa? Abadi ya. Abadi itu artinya mereka nggak mau, jangan sampai mereka pilot gitu kan, bisnis seperti itu ya, nanti kalau misalnya ada ini dilanjutkan lagi oleh keturunannya atau siapapun itu gitu ya. Nah, di sini sekarang kita akan membicarakan tentang sedikit strategi bisnis ya. Pertumbuhan itu tidak terjadi begitu saja ya. Kita perlu strategi yang jelas dan terencana agar bisnis bisa mencapai tujuannya ya. Jadi strategi bisnis membantu perusahaan memahami di mana posisi mereka berada saat ini ya. Mereka berada saat ini ya, sehingga apa? Sehingga mereka itu bisa mencapai keinginannya secara efektif dan juga efisien ya. Nah, sasaran pembelajarannya bisa kita lihat ya, di sini adalah analisis manajemen strategi ya. Dan juga yang kedua adalah pertumbuhan dan pembiayaan investasi gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sedikit bersinggungan dengan manajemen strategik atau kita sebutnya sebagai strategic management ya. Apa strategic management itu? Katanya di sini adalah uh, manajemen dari pengambilan keputusan dan aktivitas bisnis untuk jangka panjang ya. Ya, oke. Nah, di sini strategic analysis itu merupakan bagian penting dari manajemen strategi, yaitu proses mengelola keputusan dan kegiatan jangka panjang dalam sebuah bisnis ya. Kalau manajemen sehari-hari fokusnya pada hal-hal yang operasional seperti produksi atau penjualan harian, kalau kita bicaranya sekarang bicara tentang manajemen strategi itu melihat gambaran besar bagaimana bisnis bisa tumbuh dan bertahan di masa depan. Jadi kalau manajemen strategi itu kaitannya dengan strategi perusahaan secara menyeluruh. Kalau kita udah ngomongin manajemen strategi, semua kena tuh. Baik itu karyawannya, SDM-nya, baik itu produksinya, baik itu keuangannya, baik itu pemasaran, semuanya ada di dalam lingkup strategi gitu ya. Alvin ya dan teman-teman yang lain. Nah, di sini pertama-tama kita ada istilah terminologi yang disebut sebagai strategi analisis ya. Ya. Strategic analysis itu menganalisis lingkungan bisnis ya. Lingkungan bisnis itu adalah lingkungan yang ada di luar perusahaan kita ya. Contohnya apa? Misalnya kalau kita perusahaannya kampus ya, berarti yang ada di lingkungan kita itu siapa? Misalnya ada pemerintah, ada konsumen, ada kompetitor ya, itu yang ada di luar perusahaan kita ya. Apakah mereka mengontrol kita secara langsung? Tidak, mereka tidak bisa mengontrol perusahaan secara langsung. Tapi misalnya seperti politik misalnya atau hasil-hasil keputusan dari pemerintah itu bisa memberikan implikasi kepada strategi perusahaan ya. Tidak secara langsung, ya. Ya, dan juga ada pesaing ya, kekuatan dan juga kelemahan-kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Nah, namanya perusahaan pasti ada kelemahan. Sama seperti manusia juga kan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah,
Kalau udah ngomongin kayak gitu artinya kan gimana caranya kelebihannya kita optimalkan, kekurangannya kita tutupi ya. Jangan sampai kekurangannya ini bisa mengganggu aktivitas bisnis perusahaan ya. Nah, makanya perlu yang disebut sebagai strategi ya. Hidup itu seperti itu ya. Perlu ada yang namanya strateginya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada strategic choice ya. Strategic choice atau pilihan-pilihan strategi. Memilih strategi terbaik berdasarkan hasil analisis tersebut. Kan kita analisis dulu nih, misalnya, kelebihan perusahaan kita apa, kekurangan perusahaan kita apa, lingkungan yang ada di luar perusahaan bagaimana mereka. Kan kita harus adaptasi nih ya. Nah, untuk membuat strategi itu perusahaan kan tidak satu ya. Makanya kan disebut ada plan A, plan B, plan C, rencana A, rencana B, rencana C. Nah, seperti itu perusahaan gitu ya. Makanya dia harus memilih mana yang terbaik menurutnya. Dan biasanya yang memilih itu pimpinan gitu ya. Nah, dan kemudian ada juga strategic implementation. Menerapkan strategi itu ke dalam tindakan nyata yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi secara singkat, strategic analysis membantu bisnis memahami situasinya, memahami arah yang tepat, dan mengambil langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, strategic analysis of the external business environment ya. Jadi analisis strategik untuk lingkungan bisnis eksternal. Berarti menganalisis faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Nah, di luar perusahaan itu apa tadi? Bisa kompetitor atau pesaing ya. Bisa konsumen-konsumennya, bisa regulasi pemerintah gitu ya, dan yang lain-lain ya, banyak sekali ya di luar perusahaan itu. Nah, di sini ada terminologi ya, atau salah satu cara yang sering digunakan itu adalah menggunakan PES di sini ya. PES itu atau staple analysis ya, PES atau staple analysis yang melihat pengaruh dari faktor apa aja. P-nya itu politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi gitu ya. Kemudian ada lagi lingkungan, environment, hukum, law, dan etika ya, ethics gitu ya. Jadi kurang lebih sama ya, kalau PES kan tadi PES aja politik, economic, social, and technology ya. Kalau staple itu tambahannya dari PES, jadi social, teknologi, economic, environment ya, terus politik, law atau hukum, dan ethics gitu ya. Nah, itulah yang ada di luar perusahaan eksternal kayak gitu ya. Ya, jadi jangan lupa ya. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya adalah agar perusahaan bisa memahami peluang dan ancaman yang ada di luar dirinya ya. Jadi dari analisis PES dan Stifel ini, perusahaan bisa mencari keunggulan bersaing atau competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing misalnya seperti biayanya yang rendah ya, atau produk yang lebih baik ya. Kayak gitu dibandingkan dengan pesaingnya ya. Jadi kita mencari celah-celah supaya apa nih, kita supaya tetap bisa maju perusahaan kita despite of weaknesses they have ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi di sini ada 5 forces of competition ya. Makanya dulu ya ada namanya Profesor Michael Porter dari Harvard Business School memperkenalkan konsep 5 force competition ini di tahun 1980 ya. Nah, apa maksud dari 5 force competition ya? Jadi model ini
menjelaskan 5 kekuatan utama yang mempengaruhi persaingan bisnis. Seperti ancaman pendatang baru, ya, kekuatan dari pemasok, kekuatan dari pembeli, ancaman produk pengganti atau substitusi, dan juga persaingan antar perusahaan yang sudah ada. Dengan memahami semua faktor-faktor ini, perusahaan dapat membuat strategi yang lebih kuat untuk bertahan dan unggul di pasar. Nah ini ya, Five Force Competition ini. Kita melihat 5 kekuatan persaingan atau yang dikenal sebagai Porter's Five Force yang dikembangkan oleh Profesor Michael Porter dari Harvard. Model ini membantu kita memahami seberapa kuat tingkat persaingan dalam suatu industri dan bagaimana hal itu mempengaruhi keuntungan perusahaan. Pertama, ancaman dari pendatang baru atau potential entrants. Yang ini, ya. Semakin mudah perusahaan baru masuk ke pasar, semakin ketat persaingannya. Kemudian yang kedua, adanya kekuatan dari pemasok atau suppliers, ya. Jika pemasok hanya sedikit atau sangat kuat, mereka bisa menaikkan harga bahan baku, kan? Nah, ya. Kenapa pemasok bisa punya kekuatan? Ya mungkin karena kita belinya sedikit gitu. Tapi kalau misalnya kita belinya banyak, kita borong, kita punya kekuatan, ya, disebut sebagai kekuatan dari pembeli, ya. Kekuatan dari pembeli misalnya, oh saya mau bikin usaha kopi gitu ya, minuman kopi, kafe gitu ya. Kan banyak tuh yang jualan biji-biji kopi. Nah, artinya kan nggak kesulitan gitu mencari bahan dasarnya untuk dia berbisnis gitu ya teman-teman. Sehingga dia punya kekuatan dari pembeli gitu ya. Dalam hal ini adalah mereka yang punya usaha kafe ya. Kemudian yang keempat, ancaman dari produk pengganti atau substitusinya. Nah, di sini gambarnya ya, teman-teman bisa lihat. Banyak kan produk-produk substitusi ya, produk lain yang bisa menggantikan produk kita dapat menurunkan permintaan. Misalnya kalau makanan beras ya, nasi sama singkong misalnya gitu ya. Produk substitusi lainnya misalnya apa? Misalnya kalau misalnya biasanya kita menggunakan bahan menggunakan bahan dasarnya karet misalnya ya. Ternyata kita juga bisa menggunakan bahan dasar yang lain sebagai pengganti dari karet, sehingga kalau misalnya bahan dasar karetnya sudah habis ya, atau di di industri mereka, di lingkungannya kekurangan, ya mereka akan mencari produk lain penggantinya apa gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Kampus misalnya, banyak yang ingin kuliah gitu kan, tapi misalnya ada juga produk-produk penggantinya, misalnya kursus kursus bootcamp yang cepat dapat kerja misalnya, kan itu produk penggantinya ya. Atau untuk mereka yang lulusan SMA, atau misalnya ingin jadi pramugari, ingin jadi pramugara, pelatihan ya, pelatihan penerbangan gitu. Nah, itu kan adalah produk substitusi ya untuk mereka yang lulusan SMA gitu kan. Apakah mereka memilih ikutan kursus bootcamp, apakah lanjut kuliah, atau mungkin mereka ikut sekolah-sekolah yang bisa langsung jadi pramugara atau jadi apa gitu ya. Nah, itu kan persaingan di situ ya, persaingan. Jadi kampus itu tidak hanya bersaing dengan kampus lain, tapi mungkin bersaing juga dengan dengan industri lain gitu ya. Tadi seperti bootcamp misalnya gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah persaingan antara perusahaan yang sudah ada
Atau di sini disebutnya rivalry among existing firms. Semakin banyak pesaing, semakin sulit mempertahankan laba. Nah, jadi perusahaan kalau mereka menganalisis 5 kekuatan ini, perusahaan bisa menentukan strategi terbaik untuk bertahan dan menciptakan keunggulan bersaing yang ada di pasar. Ya. Nah, sampai di sini gimana Erwin Prasetya? Bisa diikuti nggak maksudnya Erwin Prasetya? Muhammad Sefa. Bisa ya? Ya. Saya pakai speaker aja, mungkin suaranya ke speaker ya, nggak keluar suaranya. Bisa terdengar tidak Muhammad Sefa? Kok nggak muncul sih suaranya? Andre, terdengar tidak Andre? Lah, nggak pada keluar ya suaranya, aneh. Nggak ngerti juga saya kenapa ini ya. Ya sudahlah, yang penting ke kaliannya kedengar ya, kalau ke saya tidak terdengar. Ya ini sudah padahal. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini five force competition ya. Jadi selain 5 kekuatan persaingan dari Porter's Five Force yang tadi, ada juga yang disebut sebagai kekuatan yang keenam gitu ya. Nah, ini kekuatan yang keenam itu apa? Kekuatan yang keenam itu di sini adalah complementary goods ya. Yaitu perusahaan yang menghasilkan barang pelengkap ya. Complementary itu kan pelengkap ya. Produk yang digunakan bersama-sama. Misalnya kita punya printer dan tinta, ponsel dan aplikasi. Kalian beli laptop dan tas laptop. Nah, itu kan teman-temannya ya, satu paket biasanya gitu ya. Barang-barang pelengkap ya. Nah, kerjasama dengan complementors bisa meningkatkan nilai produk dan memperkuat posisi bisnis yang ada di pasar. Jadi misalnya kalau ada yang jualan, dia produksi laptop, pasti mungkin dia akan kerjasamanya dengan tas gitu ya, tas-tas laptop misalnya gitu ya. Sepatu dengan tas sepatu misalnya gitu ya. Nah, juga di sini disebutkan ya, beberapa ahli menganggap pemerintah sebagai kekuatan keenam karena kebijakan, peraturan dan pajak dapat sangat mempengaruhi persaingan yang ada di dalam industri. Ketika menganalisis lingkungan bisnis, perusahaan harus bisa mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor persaingan. Tapi tantangannya adalah adanya ketidakpastian gitu ya, adanya ketidakpastian. Nah, seperti perubahan teknologi dan juga tren pasar gitu ya. Nah, jadi si model Five Force ini membantu tapi juga punya keterbatasan gitu teman-teman ya. Karena dunia bisnis sekarang lebih kompleks dan juga lebih cepat berubahnya gitu kan. Keterbatasan itulah gitu ya. Nah, makanya selain bersaing, perusahaan juga perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk menciptakan nilai bersama dan bertahan di pasar untuk jangka panjang ya. Nah, strategic analysis di sini ada istilahnya, kalau tadi kan eksternal ya, yang ada di luar perusahaan. Nah, kalau internal strategic analysis itu kita melihat strategi manajemen strateginya itu dilihat dari dari dalam perusahaan gitu ya. Dari dalam perusahaan itu
apa gitu ininya ya, kemampuan-kemampuan dari perusahaannya itu bagaimana gitu. Nah, salah satu model yang biasa kita pakai ini adalah value chain analysis atau analisis rantai nilai yang juga dikembangkan oleh Michael Porter. Tujuannya itu apa? Untuk memahami bagaimana setiap kegiatan di dalam perusahaan menambahkan nilai-nilainya atau added value pada produk dan membantu menciptakan keunggulan bersaing gitu. Jadi ada 5 kegiatan utama. Jadi intinya si value chain analysis ini analisis rantai nilai. Jadi kita itu melihat bisnis perusahaan gitu ya. Bisnis perusahaan kita lihat dari di dalam perusahaannya itu sendiri. Apa aja ya kegiatan utamanya itu? Yang pertama kita punya yang namanya inbound logistik ya. Proses menerima dan menyimpan bahan baku. Kemudian kita juga ada yang namanya operations. Kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi, operasi ya aktivitasnya. Kemudian kita juga punya outbound logistik. Outbound logistik itu mengirimkan produk ke konsumen atau distributor. Kan namanya logistik itu biasanya ngirim-ngirim barang gitu ya. Kemudian keempat di sini ada marketing and sales ya. Kegiatan promosi dan penjualan untuk menarik pelanggan. Dan kelima atau yang terakhir kita punya yang namanya service ya, layanan setelah penjualan. Contohnya apa? Garansi, perbaikan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Nah, dengan menganalisis setiap bagian rantai nilai ini, perusahaan bisa menemukan bagian mana yang paling efektif dan bagian mana yang perlu ditingkatkan agar tetap unggul di dalam persaingan. Nah, selain kegiatan utama dalam value chain analysis juga, tadi kan ada primary, sekarang berarti ada secondary activity ya, atau kegiatan pendukungnya. Fungsinya adalah membantu kegiatan utama berjalan lebih efisien dan menambah nilai bagi produk. Ya, yang pertama kita ada procurement. Proses pembelian bahan baku dan sumber daya lain yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian kita juga punya pengembangan teknologi, ya. Pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi atau kualitas produk, ya. Nah, kemudian kita juga ada human resource management-nya, ya. Pengelolaan sumber daya manusianya mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga menjaga motivasi karyawan agar para karyawan bisa tetap produktif, ya. Dan yang terakhir kita punya struktur perusahaan, yaitu struktur dan sistem manajemen perusahaan, termasuk keuangan, perencanaan, dan kepemimpinan. Nah, jadi semua kegiatan pendukung ini bekerja sama dengan kegiatan utama yang tadi untuk menciptakan rantai nilai yang kuat sehingga perusahaan bisa lebih kompetitif dan berkelanjutan di dalam pasar ya. Nah, kayak gitu. Maka kalau yang secondary ini memang sih bukan bisnis utamanya mereka ya, karena kan dia hanya mendukung aja. Misalnya orang-orang yang kerja di kantor kan dia cuma mendukung aja. Yang utamanya kan ini penjualan misalnya, jasa yang langsung kehubungannya dengan konsumen, ya, pengiriman barang, terus proses produksi, itu kan sebetulnya kegiatan utamanya yang itu gitu. Kalau yang kayak gini-gini kan sebetulnya kegiatan pendukung, tapi kegiatan pendukung ini kalau tidak ada kegiatan pendukung ini maka kegiatan utamanya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik dan juga tidak akan kompetitif gitu. Kemudian the value chain. Nah, inilah gambarnya ya. Nah, gambar ini menunjukkan konsep value chain atau rantai nilai yang dikembangkan oleh Michael Porter. Model ini menjelaskan bagaimana setiap aktivitas di dalam perusahaan bisa memberikan nilai tambah pada produk dan memperkuat posisi bisnis yang ada di dalam pasar ya. Nah, kita lihat di bagian tengah ya, di bagian tengah yang vertikal ini ya. Ini merupakan kegiatan utamanya atau primary activitiesnya.
mulai dari inbound logistik, yaitu apa tadi? Penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Lalu ada operation, proses produksinya. Kemudian ada outbound logistiknya, distribusi produk ke pelanggan. Setelah itu ada marketing dan sales untuk mempromosikan dan menjual produk. Dan terakhir ada after sales service, ya garansi lah kalau kita bahasanya mungkin ya, layanan setelah penjualan seperti perbaikan dan juga dukungan-dukungan dari para pelanggannya. Nah, kalau yang di sisi samping ini adalah kegiatan pendukungnya gitu teman-teman ya, secondary activitiesnya ya. Ada firm infrastructure ya, ada firm infrastructure, kemudian ada lagi human resource managementnya, kemudian ada technological developmentnya seperti apa ya, dan juga ada procurementnya. Saya rasa tadi saya sudah jelaskan juga ya. Nah, artinya semua aktivitas ini saling bekerja sama untuk memastikan produk memiliki nilai tambah, efisien, dan bisa bersaing di pasar. Jadi, konsep dari value chain analysis ini membantu perusahaan memahami bagian mana yang menciptakan nilai paling besar dan bagaimana cara meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Artinya kan kalau misalnya tadi kita udah paham nih, misalnya misalnya tadi kita udah paham inbound logistiknya misalnya ya, mana ini. Nah, kalau kita udah paham misalnya inbound logistiknya, proses menerima dan menyimpan bahan bakunya. Ini kita kaitannya sama siapa aja, bisa dioptimalkan nggak? Nah, ya. Atau misalnya di bagian operation ya, pengubahan barang mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, kan itu perlu proses ya. Kita cek gitu, ada nggak kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu ya. Kemudian outbound logistiknya ya, outbound logistiknya itu mengirimkan produk ke konsumen atau ke distributor ya. Nah, kita pakai pendekatan apa nih untuk mengirimkan produk kita? Apakah direct selling ataukah mungkin kita butuh beberapa distributor gitu ya, atau mungkin hanya online saja misalnya. Nah, kan harus dipahami itu ya. Dan seterusnya. Jadi semua ini inti-inti yang ada di dalam perusahaan ini harus jelas ya, teman-teman. Gitu. Ya, mudah-mudahan suara saya masih kedengar ya, karena ini saya nggak tahu juga ya, sambil direkam soalnya ini videonya nanti, sehingga nanti kalian bisa nonton lagi di YouTube-nya. Kemudian di sini strategic choice ya, atau pilihan strategik. Nah, jadi setelah melakukan analisis strategi, perusahaan perlu menentukan strategic choice, yaitu apa? Memilih arah strategi yang paling tepat untuk bersaing di pasar. Nah, kembali lagi, menurut Michael Porter, ini kan teorinya si Michael Porter tadi kan, yang tahun 70-an itu ya. Coba aja kalian baca ya, Michael Porter gitu ya. Dia ada gitu ya. Bapaknya marketing lah kalau Michael Porter itu, setahu saya. Kan mereka mengembangkan model 5 Force. Ada 3 strategi utama yang disebut sebagai generic strategi. Nah, jadi ini adalah strategi utama atau strategi umum mungkin ya disebutnya. Apa aja strategi umum yang bisa dilakukan oleh semua perusahaan? Jadi ada strategi umum yang bisa dilakukan oleh semua perusahaan. Ada juga strategi yang khusus yang hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang efektif, tapi belum tentu perusahaan lain juga bisa efektif gitu ya. Nah, apa aja? Yang pertama misalnya kita punya ada kepemimpinan biaya ya, atau cost leadership. Artinya perusahaan itu bersaing dengan menawarkan biaya dan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Seperti yang dilakukan perusahaan besar dengan produksi yang massal misalnya ya. Kalau produksi yang massal kan harganya bisa lebih murah. Kemudian selanjutnya kedua kita ada differentiation. Bersaing dengan membuat produk yang unik dan berbeda dari pesaing, baik dari segi kualitas, desain, atau layanan,
sehingga konsumen mau membayar lebih. Dan yang ketiga, kita punya fokus, strategi fokus, yaitu menargetkan segmentasi pasar yang spesifik atau ceruk pasarnya, niche marketnya. Misalnya produk khusus untuk kelompok pelanggan tertentu. Jadi ketiga dari strategi ini membantu perusahaan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan kondisi pasar sehingga bisa menciptakan keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif dan bertahan dalam persaingan yang jangka panjang. Nah, ini Michael Porter Generic Strategy ya. Tadi kita lihat kan katanya ada 3 strategi utama yang bisa digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing ya. Nah, model ini menjelaskan bahwa strategi bisnis tergantung pada 2 hal. Apakah kita membicarakannya cakupan biaya atau scope ya? Cakupan pasar. Scope itu cakupan pasar ya. Apakah pasarnya luas atau kecil? Dan juga di sini sumber dari keunggulannya apa gitu ya. Apakah dari biaya rendah atau dari diferensiasi produk. Kita lihat di sisi kiri atas ada cost leadership, di mana perusahaan bersaing dengan menawarkan harga paling rendah ya di pasar yang luas. Jadi ketika biaya ketemu dengan cakupan pasar yang luas ya. Strategi yang paling cocok adalah biaya yang lebih murah atau cost leadership ya. Perusahaan bersaing dengan menawarkan harga paling rendah di pasar yang luas. Contohnya seperti perusahaan yang efisien dalam produksi massal. Nah, ketika keunggulan bersaingnya differentiation ketemu dengan pasar yang luas, maka di sisi kanan kita dapat yang namanya differentiation, yaitu perusahaan menciptakan produk yang unik dan juga produk yang berbeda-beda untuk menarik banyak konsumennya. Nah, ketika cost ketemu dengan cakupan pasar yang sempit, nah kita bisa jadinya fokus pada harga. Kan misalnya kayak jualan berlian, harganya kan mahal ya. Nah itulah, tapi kan itu cakupannya kan sempit dia, pangsa pasarnya kecil gitu kan. Tapi kita bisa nih fokus gitu sama orang-orang yang mereka berminat dengan produk yang kita tawarkan. Dalam hal ini contohnya misalnya tadi adalah berlian ya. Jadi menawarkan harga murah untuk segmen tertentu. Nah, yang terakhir, ketika diferensiasi bertemu dengan cakupan yang sempit, maka strateginya itu adalah differentiation dan juga fokus, yaitu memberikan produk unik hanya untuk pasar-pasar khusus. Nah, intinya model dari Porter ini membantu perusahaan memilih arah strategi yang terbaik. Apakah ingin bersaing lewat biaya rendah, apakah ingin bersaing lewat keunikan produknya, atau fokus pada segmentasi tertentu saja. Gitu teman-teman. Nah, kita masih membicarakan strategic choice atau pilihan-pilihan strategi ya. Selain strategi yang fokus pada pasar dan pesaing, ada juga pendekatan yang disebut sebagai research based strategi. Artinya research based strategi itu berfokus pada kekuatan internal perusahaan. Bagaimana organisasi dan proses produksinya bisa digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dalam strategi ini, perusahaan tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan luar, tapi juga memanfaatkan sumber dayanya sehingga dia bisa mencapai keunggulan bersaing gitu ya. Nah, jadi memang dalam strategi ini dia harus tahu sumber daya yang dimilikinya apa gitu. Dia harus adaptasi gitu dengan yang diinginkan oleh
persaingan gitu ya, seperti teknologi, kemampuan karyawan, inovasi atau budaya kerja untuk menjadi lebih unggul. Jadi, kunci utama dari pendekatan ini ada yang disebut sebagai kompetensi inti, ya, atau kemampuan utama yang membedakan perusahaan itu dari perusahaan pesaing. Nah, core kompetensi inilah yang menjadi dasar kekuatan bisnis, misalnya kemampuan berinovasi seperti Apple, efisiensi produk seperti Toyota. Nah, jadi strategi bisnis berbasis sumber daya ini membantu perusahaan membantu keunggulan dari dalam. Bukan hanya bereaksi terhadap pasar, tapi juga menciptakan nilai unik yang sulit ditiru oleh para pesaingnya. Lanjut, ada research based strategy, merupakan pendekatan strategi yang fokus pada kekuatan internal perusahaan, bukan hanya pada pasar atau pada pesaingnya. Tujuannya ini apa? Untuk mengembangkan keunggulan bersaing melalui cara perusahaan mengelola sumber daya dan proses produksinya. Nah, di dalam pendekatan ini, perusahaan mencari dan memanfaatkan apa yang disebut sebagai core kompetensi, ya, atau kompetensi inti yang membuatnya berbeda dan lebih unggul dari pesaing. Contohnya apa aja? Misalnya bisa dari teknologi yang mutakhir misalnya ya, atau keterampilan karyawan, inovasi produk, atau sistem manajemen yang efisien. Nah, sehingga core kompetensi ini menjadi fondasi utama yang memberi nilai tambah bagi pelanggan dan sulit ditiru oleh perusahaan lain. Jadi, strategi berbasis sumber daya membantu bisnis tumbuh dari kekuatan dalam dirinya sendiri, bukan hanya dari kondisi pasar, ya. Makanya dia ciri-cirinya harus apa? Jadi, lihat perusahaan kalian berharga enggak, valuable. Ya, perusahaan kalian langka tidak? Maksudnya produk-produknya langka enggak? Oh iya. Perusahaan kalian tidak bisa ditiru? Ya. Perusahaan kalian bisa diorganisasikan? Nah, inilah akan menghasilkan keunggulan bersaing yang terus bertahan. Oke, kita lanjut lagi ya, growth strategy ya. Strategi pengembangan, strategi pertumbuhan ya. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah internal expansion atau perluasan internal. Artinya si perusahaan itu tumbuh dari dalam menggunakan sumber daya dan kemampuan yang sudah dia miliki. Gimana? Cara ini biasanya dilakukan misalnya bikin cabang baru, kan perusahaan duitnya udah banyak tuh misalnya gitu ya, aliran cash-nya bagus ya, sehingga dia bisa nyimpen uang lebih untuk membuka cabang baru, atau dia meluncurkan produk-produk baru, meningkatkan kapasitas produksi, dan juga memperluas pasar ke daerah baru ya. Contoh nyatanya apa? Kita tahu ya, dari dulu mungkin dari kalian masih bayi, dari kalian belum ada yang namanya perusahaan Indomie, yaitu dia dari PT Indofood. Awalnya hanya menjual mie instan dalam negeri. Kemudian sekarang kan mereka melakukan internal expansion ya, dengan membuka pabrik baru di berbagai daerah di Indonesia, atau katanya kan dijual juga tuh Indomie ke Korea, ke Jepang, ke negara-negara lain gitu kan ya. Atau misalnya dia bisa mengembangkan varian rasa baru seperti rasa sambal mata atau rasa soto misalnya gitu ya. Rasa seblak juga ada. Kemudian juga dia bisa meningkatkan distribusi agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya Indomie makin dikenal dan menguasai pasar dalam negeri tanpa perlu membeli perusahaan lain. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai external expansion
Artinya perusahaan tumbuh dari luar dengan cara apa? Bekerja sama, mengakuisisi, atau tergabung dengan perusahaan lain. Kok bisa gitu? Supaya apa? Supaya perusahaan bisa lebih cepat berkembangnya. Karena langsung mendapatkan sumber daya, pasar, atau teknologi dari pihak lain. Makanya kan kerjasama Nestle dengan Indofood. Nah, mereka bikin bumbu masakan yang baru. Kenapa? Karena mungkin Nestle punya teknologi yang dipatenkan seperti apa. Indofood juga dia punya teknologi yang dipatenkan seperti apa. Akhirnya mereka saling bekerja sama membuat produk yang baru gitu ya. Cara umum yang lain bisa aja misalnya dengan cara merger ya. Merger itu perusahaan bergabung dengan perusahaan satu sama lain saling tergabung, itu merger. Ada juga akuisisi, perusahaan membeli perusahaan lainnya. Atau ada juga joint venture, kerjasama antara dua perusahaan untuk proyek tertentu. Misalnya contohnya gini, misalnya Gojek melakukan external expansion dengan bergabung atau merger dengan Tokopedia. Makanya sekarang kan GoTo Group ya. Tujuannya agar bisa menggabungkan kekuatan layanan transportasi online dan e-commerce. Nah, dengan langkah ini GoTo bisa tumbuh lebih cepat karena langsung punya basis pelanggan besar dari dua bisnis yang berbeda-beda. Hasilnya apa? Hasilnya GoTo menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, gambar ini menjelaskan tentang alternatif growth strategy, yaitu berbagai cara perusahaan bisa tumbuh dan berkembang. Secara umum, pertumbuhan bisnis dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu perluasan internal dan juga perluasan eksternal ya. Pada internal expansion, pertumbuhan berasal dari dalam perusahaan. Pertama misalnya dia ada horizontal expansion, yaitu memperluas pasar dengan produk yang sama. Misalnya menambahkan cabang atau variasi-variasi produknya. Kedua, kita punya vertical integration, memperluas ke tahap produksi lain. Misalnya perusahaan yang tadinya hanya membuat barang, mulai mengelola bahan baku sendiri. Jadi dari atas sampai bawah gitu ya. Kalau tadi kan horizontal expansion itu misalnya Facebook dengan Instagram ngegabung, misalnya kan sama-sama mirip-mirip mereka sosial media ya. Tujuannya itu. Ketiga, kita punya conglomerate expansion, diversifikasi ke bidang yang benar-benar berbeda untuk mengurangi risiko bisnis. Nah, sedangkan external expansion terjadi ketika perusahaan tumbuh lewat kerjasama dengan pihak lain, seperti strategic alliance atau melalui merger dan akuisisi. Jenis-jenisnya mirip ya, bisa horizontal integration, vertical integration, atau conglomerate ya, tergantung pada arah dan jenis penggabungannya. Dengan strategi-strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan ukuran kekuatan pasar dan daya saingnya dalam jangka panjang. Nah, ini gambar menunjukkan contoh nyata dari strategic alliance ya. Yaitu apa tadi strategic alliance itu? Kerjasama strategis antar perusahaan. Dalam hal ini antara berbagai maskapai penerbangan dunia, contoh di sini ya. Tujuan utama dari airline alliance ini adalah untuk memperkuat jangkauan penerbangan, meningkatkan efisiensi dan juga memberikan lebih banyak pilihan bagi penumpang tanpa harus setiap maskapai membuka rute baru sendiri. Nah, di grafik ini ada 3 aliansi besar. Pertama ada Star Alliance ya. Jadi Star Alliance itu memiliki pangsa pasar paling besar, yaitu sekitar 22% dari total jarak penumpang di dunia. Kemudian kita ada yang namanya SkyTeam. SkyTeam itu dengan sekitar 19% dan ketiga ada OneWorld ya, dengan sekitar 16%. Masing-masing aliansi terdiri dari banyak maskapai yang bekerja sama dalam hal jadwal penerbangan, layanan penumpang, dan program loyalitasnya. Dengan bergabung dalam aliansi seperti ini, maskapai dapat menghemat biaya, meningkatkan konektivitas gagal,
dan meningkatkan daya saing tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Jadi Airline Alliance adalah contoh nyata bagaimana strategic operation bisa membantu perusahaan tumbuh bersama, bukan hanya bersaing. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tidak, Alvin? Andre? Jadi suara kalian tuh nggak kedengeran. Oke. Gak apa-apa. Lanjut ya. Untuk mendukung pertumbuhan dan investasi ya, setiap bisnis membutuhkan sumber-sumber pembiayaan ya, atau business finance ya. Nah, sumber dana ini bisa berasal dari dua tempat, apakah internal atau eksternal. Sumber internal biasanya berasal dari apa? Laba yang ditahan ya. Plug back profit itu laba yang ditahan. Keuntungannya tidak dibagikan ke pemilik, tapi dipakai lagi untuk mengembangkan bisnis. Tadi kan di sesi sebelumnya juga saya ngomong gitu ya. Jadi ada keuntungan, tapi mau dikembangkan dulu deh, diekspansi dulu bisnisnya gitu ya. Jadi nanti aja lah keuntungannya kita ambilnya nanti kalau udah 5 tahun misalnya, udah jalan, udah stabil. Karena kan kita perusahaannya juga masih baru nih, misalnya gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan sumber yang eksternal bisa dari mana? Dari bank, minjem duit ke bank misalnya. Umumnya menyediakan pembiayaan jangka pendek dan juga jangka menengah, seperti pinjaman modal kerja. Untuk pembiayaan jangka panjang, perusahaan bisa mendapatkan dana melalui pasar saham dengan menjualkan sahamnya kepada investor. Jadi terbuka perusahaannya TBK ya, PT Telkom TBK, PT Pertamina TBK. Nah, itu ya. Jadi dia menjual saham ya kepada investornya. Namun ada masalah juga kalau kayak gini yang kita sebut sebagai short termist ya. Short termist itu kecenderungan perusahaan atau investor terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek sehingga mengabaikan investasi jangka panjang. Nah, selain itu di era global banyak perusahaan juga mencari sumber daya internasional gitu ya, dari Bank Dunia misalnya, dari pinjaman luar negeri atau investasi dari negara lain ya, untuk memperluas usahanya. Jadi memahami berbagai sumber pembiayaan ini sangat penting agar perusahaan bisa bertumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Nah, selanjutnya stock exchange atau bursa saham memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan perekonomian. Jadi secara umum bursa saham terdiri dari dua pasar utama. Yang pertama adalah primary market, tempat perusahaan menjual saham untuk pertama kalinya kepada investor guna mendapatkan dana baru. Kemudian yang kedua ada secondary market, tempat saham tersebut diperjualbelikan antar investor setelahnya. Nah, jadi bursa saham punya beberapa keuntungan. Pertama, bursa saham itu membantu mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. Selanjutnya yang kedua, bursa mengatur dan mengawasi perusahaan agar lebih transparan sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu juga bursa juga bisa memudahkan proses
merger dan akuisisi serta mengurangi biaya transaksi investasi gitu ya. Tapi dari kelebihan ini ternyata ada juga kelemahannya ya. Kelemahannya itu misalnya perusahaan yang ingin terdaftar di bursa harus menanggung biaya tinggi dan proses yang ketat serta harus siap menghadapi pengawasan dari publik. Selain itu juga fokus investor pada keuntungan jangka pendek bisa menyebabkan short termis dan membuat pasar menjadi nggak stabil. Jadi bursa saham berperan penting dalam menyediakan dana bagi perusahaan, tetapi juga menuntut transparansi dan stabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya salah satu pertanyaan yang penting dalam dunia keuangan itu di sini, apakah pasar saham itu efisien? Nah, jadi muncul pertanyaan baru ya. Nah, jadi konsep ini dijelaskan dalam efisien market hypothesis, yaitu teori yang mengatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik tentang kinerja perusahaan saat ini maupun berekspektasi di masa depan. Artinya, ketika pasar benar-benar efisien, tidak ada investor yang bisa secara konsisten mengalahkan pasar karena harga saham sudah mencerminkan semua informasi yang relevan gitu ya. Nah, dalam kondisi kayak gini, manfaat dari spekulasi atau menebak-menebak harga saham menjadi sangat kecil karena setiap perubahan harga langsung menyesuaikan dengan informasi yang baru. Jika pasar mencapai efisiensi yang sempurna, maka harga saham akan bergerak secara acak gitu ya, atau disebut random walk. Artinya pergerakannya tidak bisa diprediksi karena semua informasi sudah tercermin di harga saat ini. Jadi semakin efisien pasar saham, semakin sulit bagi investor untuk memperoleh keuntungan besar hanya dengan menebak pergerakan harga karena pasar sudah selangkah lebih cepat dari mereka. Maksudnya gimana? Kenapa bukan jadi horizontal? Ini tadi dikatakan ya, kalau pasarnya itu mencapai efisiensi yang sempurna ya. Nah, maka harga saham itu bergeraknya katanya secara acak di sini katanya gitu ya. Nah, jadi pergerakannya itu tidak bisa pergerakannya itu tidak bisa diprediksi gitu ya karena informasinya sudah tercermin ya. Nah, sehingga semakin efisien pasar saham maka semakin sulit juga gitu. Semakin sulit juga bagi investor untuk memperoleh keuntungan besar hanya dengan menebak pergerakan harga karena pasar sudah selangkah lebih cepat gitu ya. Ya, nah itu ya. Jadi ya memang seperti itu ya teorinya itu. Kalau efisiensi sempurna, maka harga saham itu akan bergerak secara cepat, secara acak gitu kan ya. Pergerakannya itu tidak dapat diprediksi lagi gitu ya. Nanti mungkin ya ada di manajemen keuangan.
Gini, tadi ya, kan tadi semua informasinya itu sudah relevan ya. Semua informasi sudah relevan, sudah tercermin dalam harga saham saat ini. Jadi tidak ada orang yang bisa secara konsisten dalam tanda kutip itu dia bisa mengalahkan pasar hanya dengan menganalisis informasi publik ya. Nah, maka perubahan-perubahan harga di masa depan itu hanya akan terjadi jika ada informasi-informasi yang baru. Misalnya informasi sekarang misalnya udah bagus nih, misalnya naik gitu ya, misalnya bagus misalnya. Terus tiba-tiba siapa sih yang nyangka si Donald Trump gitu ya, yang sekarang lagi trending topik kan, gara-gara Donald Trump dia bikin-bikin kebijakan baru itu kan dengan Cina ya, Bitcoin ambruk ya. Ya saya juga kripto ambruk. Tapi harga emas malah jadi naik. Sekarang udah berapa harga emas ya, makanya harga emas sih kalau menurut saya, kalau yang udah ini udah kalian emas aja, nggak usah mikir kripto lah apa segala macam, udah yang paling aman itu emas gitu ya, karena sekarang kan harganya juga udah gila-gilaan ya. Padahal sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu hal kayak gitu ya, harga-harga saham gitu ya. Nah, informasi baru itu munculnya secara acak gitu, maka harga juga berubahnya secara acak gitu. Itu disebut random walk gitu ya. Kok nggak rata gitu ya, karena kan nggak bisa diprediksi dan tidak berubah. Jadi random walk itu tidak berarti harga tidak bergerak, tapi berarti arah pergerakannya tidak bisa diprediksi gitu ya. Misalnya gini lah, contoh analogi sederhananya itu, seseorang misalnya sedang berjalan. Setiap langkahnya itu kan bisa ke kanan atau ke kiri kan, dia jalannya secara acak ya. Jika benar-benar acak, kalian tuh kan nggak bisa tahu gitu langkah berikutnya mau arahnya kemana gitu ya. Tapi orang itu kan tetap bisa bergerak, tidak diam di tempat gitu. Misalnya kalian jalan dari lokasi A ke B, misalnya dari Bandung ke Pangalengan, kan mungkin ada lurusnya, ada belok-beloknya gitu ya. Ada nanjaknya, ada turunnya gitu. Nah kayak gitu. Tapi dia tetap berjalan gitu, tidak bergerak, tidak diam di tempat. Nah, begitu juga dengan harga saham ya. Harga bisa naik atau turun karena adanya informasi baru yang muncul secara acak. Meskipun arah pergerakannya acak, harganya tidak flat atau tidak horizontal. Karena selalu ada kejadian baru, berita baru, dan ekspektasi yang baru ya. Jadi kesimpulannya itu, maksudnya itu pasti informasi baru terus masuk ke pasar gitu ya. Terus reaksinya juga terhadap informasi tersebut membuat harganya bisa naik atau bisa turun. Dengan adanya ini, sekarang orang sudah tidak mau lagi dengan kebijakan Trump, akhirnya nggak mau lagi dolar gitu kan, nggak mau lagi pakai dolar sebagai ininya yang utama, akhirnya pada pindah ke emas. Coba beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, apakah ada yang tahu bakal pergerakan harga emas bisa tiba-tiba naik kayak gitu secara signifikan gitu ya? Nggak ada kan? Nah gitu ya. Dan efisiensi pasar juga membuat arah pergerakan itu nggak bisa diprediksi gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada pergerakan gitu ya. Gitu ya teman-teman. Ya kurang lebihnya lah seperti itu.
saham itu nggak mungkin horizontal ya, pasti dia acak gitu. Nah, starting small. Oke, gini. Ketika kita bicara tentang bisnis yang kecil ya, terminologi bisnis kecil itu pertama kali itu didefinisikannya oleh Uni Eropa ya. European Union ya, kalau nggak salah ya, European Union ya. Mereka memiliki definisi khusus yang disebut sebagai SMES, small beneran small ya. Ntar ini tulisannya kita perbesar jadi 18. Nah, small, medium, small, and medium size enterprises ya. Nah, ya. Apa itu SMES atau small and medium size enterprises? Itu usaha kecil dan menengah gitu. Nah, jadi SMES ini dikelompokkan berdasarkan apa? Jumlah karyawan dan tingkat pendapatannya gitu ya. Jadi kalian tetap harus ini istilahnya dari Uni Eropa ya, karena SMES-nya Indonesia bisa beda lagi. Nah, tapi kita lihat dulu lah ya dari Uni Eropa ya. Katanya yang disebut sebagai perusahaan yang kecil itu, yang mikro itu, kalau karyawannya ada 10 ya. Leoni baru masuk. Kurang dari 10 karyawannya. Jadi kalau belum ada karyawan sampai karyawannya cuma 9 disebutnya mikro, perusahaan mikro gitu ya. Nah, kemudian kalau karyawannya 10 sampai 49 dia disebutnya perusahaan kecil. Nah, ada juga kalau yang medium itu jika perusahaannya 50 sampai 249. Nah, di atas 250 itu perusahaan besar gitu ya. Nah, kalau kalau di Indonesia itu ya, tolong beritahu saya kalau saya salah gitu ya. Cuma setahu saya yang disebut perusahaan mikro itu adalah jika dia modalnya, karena kan bisa dilihat dari jumlah karyawan dan juga bisa dilihat dari jumlah modal gitu ya. Kalau nggak salah itu kalau dia modalnya itu kurang dari 500 juta ya. Jadi kalau yang disebut 500 juta itu, di bawah 500 juta dia perusahaan mikro gitu. Tapi kalau misalnya 500 juta sampai 5M dia disebutnya small ya. 5M sampai 50M disebutnya medium. Nah, udah di atas 50M dia disebutnya perusahaan besar gitu ya. Nah, cuma ya yang lucunya itu definisi-definisi ini tuh kadang suka berbeda-beda gitu ya dari pengalaman saya gitu ya. Misalnya ketika saya ngomongin sama orang bank gitu ya, katakanlah misalnya gini, kita mau melakukan pinjaman dana karena kita punya usaha misalnya gitu ya. Nah, kita punya pinjaman dana, kita punya usaha, bank itu mereka punya terminologi definisi sendiri gitu ya. Loh, misalnya katakanlah kalau sekarang kan udah banyak ya PT perorangan. PT perorangan itu mau karyawannya cuma 1 gitu ya, itu PT perorangan gitu ya. Mau karyawannya 100 masih bisa itu tuh PT perorangan. Nah, ketika kita minjam uang ke bank yang disebut sebagai PT perorangan tuh mereka definisinya tuh beda lagi gitu ya. Jadi yang punya PT itu tidak bisa mendapatkan bantuan dana, karena yang katanya bisa dapat bantuan dana dari pemerintah itu adalah hanya usaha-usaha mikro kecil gitu, yang sangat kecil mikro itu. Padahal kenyataannya PT perorangannya juga kan bisa-bisa aja kalau dia cuma 20 juta omsetnya misalnya gitu ya, itu juga bisa kan mikro, kan masuknya ke dalam mikro karena di bawah 500 juta. Tapi kalau buat bank yang udah masukkan namanya PT itu nggak bisa minjem karena disebutnya perusahaannya udah besar. Nah, kayak gitu, yang kayak gitu-gitu juga suka bisa jadi bentrok gitu ya, Alvin ya. Cuma ya kita lihat definisinya dari definisi ini aja lah gitu. Ya Pak, oke ya. Ya. Ya, jadi klasifikasi ini selain dari jumlah karyawan
Bisa juga dilihat dari turnover atau dari omset tahunannya, yaitu berapa besar pendapatan yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya. Jadi si semua medium size enterprises ini memainkan penting dalam roda perekonomian karena mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan juga sering menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi lokal. Coba aja lihat ya, justru yang besar, yang berkembang itu adalah SMEs ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Waktu zaman kemarin COVID-19 aja kan, perusahaan-perusahaan kecil masih tetap kokoh gitu ya, tidak terlalu tergoyahkan gitu ya. Justru yang tergoyahkan itu perusahaan-perusahaan yang besar sampai mem-PHK-kan berapa ribu karyawannya. Nah, yang kayak gitu ya. Oke, ini definisi SMEs dari European Union ya. Definisi resminya. Jadi ini dikategori dulu ya. Ada klasifikasi utamanya. Ada mikro, klasifikasi mikro, ada klasifikasi small, ada klasifikasi medium ya. Nah, dalam klasifikasinya ada 3 kategorinya itu ya. Tadi kan ini bisa dibedakan dalam jumlah karyawannya ya. Kemudian dari omset tahunan gitu ya. Dan dari total aset atau neraca tahunannya. Nah, untuk mikro enterprises ini batasannya itu tadi ya udah disebutin 9 karyawan ya, dengan omset hingga katanya 2 juta euro gitu ya. Ya. Dan juga kepemilikannya itu tidak boleh lebih dari 25% gitu ya. Tidak lebih dari 25% kepemilikan boleh dimiliki oleh perusahaan besar yang tidak termasuk kategori ini. Gitu. Sebenarnya jadi kategori utamanya bisa dari jumlah karyawan dan juga bisa dilihat dari omsetnya gitu ya. Ya kalau small itu tadi ya udah disebutin maksimal 49, ininya 10 juta euro gitu ya. Nah, ini juga ya. Jadi memang definisi di sini sama definisi di Indonesia itu bisa berbeda gitu teman-teman ya. Ya mungkin dari tingkat kesejahteraannya juga berbeda mungkin ya standarnya. Nah, meskipun dia ini berskala kecil, small firm atau perusahaan-perusahaan kecil ini tetap bisa memiliki competitive advantage ya. Meskipun perusahaannya kecil tapi mereka punya keunggulan bersaing ya dibandingkan dengan perusahaan besar. Pertama, mereka punya fleksibilitas ya. Fleksibilitasnya tinggi karena ukurannya kecil. Mereka bisa lebih cepat mengambil keputusan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan ya. Kan misalnya yang satu karyawannya cuma 10 misalnya, jualannya apa gitu ya. Kalau yang ini karyawannya ada 1000. Nah, kalau yang karyawan 10 kan misalnya kalau mau ganti jualan gampang gitu kan, buat ngubah-ngubahnya, dokumennya diubah gampang, terus itunya gampang. Tapi kalau misalnya segitu banyaknya ada 1000 atau 10.000, mungkin harus dilatih ulang lagi semuanya. Oh, kalau mau berubah itu gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kurang fleksibel, jadi kayak kaku gitu ya kalau besar. Terus kualitas layanannya juga ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kecil itu kan lebih personal satu sama lain gitu ya. Lebih personal itu lebih pendekatannya itu lebih orang ke orang gitu ya. Nah, jadi gitu, usaha kecil itu sering mengenal pelanggannya secara langsung gitu ya. Oh, tahu pelanggannya si ini karena kan tadi kecil gitu kan, perusahaannya kecil, jadi tahulah, inget gitu siapa aja pelanggan-pelanggannya gitu ya. Ya gitu ya, pelanggannya lebih kecil sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih ramah dan juga responsif gitu ya. Ketiga, biaya operasionalnya juga dia lebih rendah kan ya, karena struktur organisasinya sederhana.
Nah, inilah yang membuat mereka bisa lebih efisien dalam produksi dan menjaga harganya tetap kompetitif. Selain itu, perusahaan kecil juga unggul dalam pengembangan produk dan inovasi karena tidak terlalu birokratis ya, tidak yang harus minta tanda tangan dulu ke atas, lagi atasan udah banyak kayak gitu mah udah pusing aja, belum nanti kalau misalnya atasannya nggak datang misalnya gitu ya, kan harus selaras semuanya gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kekuatan utamanya juga eh, apa? Kekuatan dari inovasi juga ya, pengembangan produk dan juga pengembangan inovasi ini juga kan karena nggak terlalu birokratis itu tadi gitu ya, mereka bisa bereksperimen gitu ya, kan gampang jadinya bereksperimennya, nyobain yang ini nyobain itu baru-baru gitu ya, dengan ide-ide yang baru dan cepat meluncurkan produknya ke pasar. Jadi kekuatan utama usaha kecil bukan dari ukurannya, tapi apa Alvin? Dari kecepatannya, dari kedekatan dengan pelanggannya, dan juga dari kemampuannya berinovasi. Nah, itu kuncinya sebetulnya. Itulah yang seringkali sulit dilakukan oleh perusahaan besar gitu. Ya. Nah, kemudian masih lanjut ya perusahaan kecil ya, SMES. Nah, perusahaan besar menang di research jauh ya sih. Ya perusahaan emang kalau perusahaan cuma mungkin untuk fleksibilitasnya gitu ya. Nah, makanya tadi kan kita udah ngomongin kelebihan ya. Sekarang kita ulik dulu kekurangannya apa ya berdasarkan dari slide PowerPoint ini ya. Benar, dari research jauh lebih besar, benar. Kayak misalnya PT Pos gitu ya. Dia kan perusahaannya besar ya, jadi dia punya poin-poin gerai-gerainya juga ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dia punya poin-poin buat pengiriman penyimpanan barangnya juga dia udah punya gitu, resource-nya besar. Tapi kenyataannya gimana coba PT Pos sekarang? Apakah lebih bisa kompetitif? Tidak. Coba kalau kalian lihat di Shopee, di Tokopedia, di belibeli.com, pilihan-pilihan jasa pengiriman barangnya ada nggak PT Pos. Nah, itu ya. Paling kan JNE, Tiki, si Ninja gitu kan ya. Nah, gitu Alvin ya. Tadi kelebihannya, sekarang ngomongin kekurangan atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan kecil gitu ya. Nah, meskipun usaha kecil tadi disebutin di slide sebelumnya punya banyak keunggulan, tapi juga mereka menghadapi berbagai tantangan ya dalam menjalankan bisnisnya ya. Masalah utamanya yang pertama dari penjualannya. Dari selling dan marketingnya ya, penjualan dan pemasaran. Apa? Karena usaha kecil memiliki sumber dayanya terbatas untuk promosi dan sulit bersaing dengan merek besar. Benar, kalau merek besar kan bisa pasang iklan gitu kan banyak gitu ya. Kayak misalnya produk air minum, produk susu gitu kan. Banyak kan lebih besar, Ultra Milk misalnya gitu, ada iklannya. Apa yang kecil-kecil mungkin iklannya kurang terlalu besar gitu, tapi kan bukan berarti perusahaan kecil bangkrut kan. Justru dia perusahaan kecil juga dia bisa menghidupi ya. Nggak selalu perusahaan kecil itu gajinya juga kecil ya, bisa aja perusahaannya kecil tapi stabil gitu, sama ngegaji karyawannya segitu dibandingkan dengan perusahaan besar, bisa kayak gitu ya. Tapi itu ya, penjualan dan pemasarannya dia mungkin lemah ya. Kemudian ada pendanaan, misalnya pendanaan untuk research and development ya, R&D itu kan research and development, riset dan pengembangan juga menjadi kendala. Tanpa cukup dana, sulit bagi perusahaan-perusahaan kecil ini untuk berinovasi atau mengembangkan produknya. Mungkin pikirannya mah ada gitu ya untuk berinovasi, karena kan sekarang informasi juga ada di mana-mana, tapi mereka kebenturnya bentrok sama keterbatasan dana ya. Sama seperti misalnya pinjaman online, Gojek, Gokar itu kan sebelum di Indonesia itu si siapa
udah di Amerika duluan karena mungkin dia udah di Amerika dulu tinggalnya, terus dia menjiplak bisnisnya di Indonesia. Sebetulnya gitu, hanya gitu aja gitu ya Alvin. Saya lihat banyak gitu ya bisnis-bisnis yang ada di Indonesia itu sebetulnya di luar negeri udah ada terlebih dahulu gitu. Karena di Indonesianya belum ada ya itulah kesempatannya kan, bisnis itu berjalan kalau ada peluang gitu kan ya. Terus apalagi di sini katanya ada manajemen skillnya ya, keterampilan manajemen, karena banyak pemilik usaha kecil yang berfokus pada operasional harian. Jadi dia cuma mikirnya operasional harian aja gitu ya, dan belum memiliki pengalaman manajerial yang kuat ya. Kemudian perusahaan yang kecil juga mereka menderita ya, tidak bisa menikmati economic of scale, yang artinya biaya produksi per unit lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Ya tergantung perusahaannya sih ya. Kalau menurut saya kalau misalnya produk barang ya mungkin benar economic of scale. Tapi kalau jasa misalnya potong rambut ya, kalau kalau saya ya pribadi, misalnya daripada potong rambutnya di mall misalnya katakan 100.000, mending buat saya potong rambut 20.000 juga udah cukup gitu kan. Saya rasa kurang lebih sama aja kok, mungkin cuma bedanya ya asal kita pilihnya yang benar juga ya tukang potong rambut yang 20.000-nya gitu kan ya. Cuma mungkin bedanya dari fasilitas aja kalau jasa ya, kalau jasa. Padahal sebenarnya sama aja loh itu tuh ya. Orang itu bisa berubah itu mungkin karena cuma dikasih nama merek, cuma atau dikasih ada perbedaannya. Gantungan kunci menjadi gantungan kunci Labubu juga kan harganya bisa jadi drastis naiknya, padahal cuma Labubu aja gitu. Nah itulah yang dimanfaatkan gitu ya untuk mencari keuntungannya. Nah di sini peran dari seorang entrepreneur ini atau wirausahawan, mereka ini kan adalah orang-orang yang berani mengambil risiko untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru ya. Jadi tingkat kewirausahaan di berbagai negara itu mereka berbeda-beda ya. Dan hal ini sering diukur, indikatornya itu adalah oleh Global Entrepreneurship Monitor yang meneliti seberapa aktif masyarakat dalam memulai bisnis dan berinovasi ya. Jadi meskipun kecil, peran para entrepreneur ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kita lihat judul grafiknya itu entrepreneurial activity ya. Atau seberapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan bisnis di berbagai negara ya. Sumbuye ini kita membicarakan menunjukkan persentase penduduk yang terlibat dalam wirausaha ya, persentase dari jumlah penduduk yang bekerja. Sementara sumbu X ini adalah menunjukkan nama-nama negaranya ya. Warna-warnanya kalau yang hijau established ya, berarti established ini pengusaha yang sudah lama menjalankan bisnisnya. Biru perusahaan yang baru, dan ungu biru itu baru tapi masih di tahapan awal. Kalau ungu yang benar-benar baru gitu ya. Makanya ini kan ketimpa gitu. Yang hijau itu kan yang paling tua gitu ya. Yang biru yang ya udah berjalan gitu ya. Kalau yang ungu benar-benar baru ya. Jadi semakin tinggi batangnya, semakin banyak orang di negara itu terlibat dalam dunia wirausaha. Ternyata yang paling banyak ini Angola gitu ya. Dia Angola hampir 60% dari jumlah penduduknya berwirausaha tuh. Kalau negara kayak Perancis, Italia, Jepang punya tingkat kewirausahaan rendah sekitar 10% lah ya. Ini tuh hanya sedikit dari penduduknya membuka atau menjalankan bisnis sendiri. Tapi kalau negara-negara seperti India, Taiwan, USA gitu ya, dia udah mulai agak tinggi lah ya. Berada di tengah-tengah, artinya kegiatan wirausaha cukup berkembang tapi tidak terlalu tinggi gitu ya.
Negara seperti Brazil, Lebanon, dan Angola punya tingkat kewirausahaan yang sangat tinggi di sini ya. Bahkan sampai lebih dari 50% nih di Angola ini kan. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang di sana mencoba membuka bisnis sendiri baik yang baru mulai maupun yang sudah mapan gitu ya. Artinya apa? Kalau negara berkembang seperti Brasil, Lebanon, dan Angola ini cenderung punya lebih banyak wirausaha. Mungkin karena peluang kerja formal lebih sedikit. Jadi banyak orang memilih membuka usaha sendiri gitu. Yang sangat menyedihkan ini Indonesia nggak ada gitu di sini ya. Nah, itulah kenapa banyak yang katanya susah cari kerja lah, apalah, segala macam. Padahal mereka udah pada kuliah, udah lulus kuliahnya. Cuma pintar teorinya aja, tapi praktiknya tidak mereka implementasikan. Nah, itulah mungkin salah satunya kenapa mereka harus mengubah mindsetnya. Ya, jadi mindset jadi karyawan, aduh susah, udah ngasih lowongan berapa bagi-bagi gitu kan, menyebarkan lowongan tapi nggak dapat aja. Ya mungkin mindsetnya mungkin harus diubah. Mungkin karena mereka udah banyak belajar berteori, kenapa nggak mereka aja yang bikin prakteknya juga gitu. Gitu ya teman-teman, di kelas manajemen dan juga di kelas akuntansi ya. Saya rasa mungkin cukup lah ya teman-teman untuk hari ini gitu ya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, terima kasih juga ya. Mohon maaf ini suaranya tidak terdengar ya. Tapi ya ini saya lihat kalian pada bicara ya. Kayak terima kasih ya. Nanti ini rekamannya coba saya akan upload ya, mungkin karena saya sambil ngerekam pakai OBS mungkin ya. Ya, terima kasih juga Moses. Ini saya sambil ngerekam pakai OBS supaya bisa kalian tonton lagi nanti gitu. Maksud saya sih itu, tapi mungkin malah jadi bentrok ya. Oke, terima kasih. Saya izin pamit. Ketemu lagi hari Selasa depan. Saya izin pamit.